Pasang bendera merah putih, gelandang ex Premier League ini calon pemain timnas Indonesia. Media Italia puji habis Jay Ijes. Masyarakat Malaysia, ada pemain timnas Indonesia yang resmi debut di Serie A, dan begini kata mereka: tidak dibawa Indra Sapri ke Korea, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia main reguler di Liga Belanda. Sintayong panggil 3 pemain Malut United ke timnas Indonesia, selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Kabar ini cukup menghebohkan jagat dunia maya pada Selasa 27 Agustus 2024. Jairus saat ini bermain bersama tim Liga Belgia dan sudah bermain dalam 2 laga. Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan ini musim lalu membela tim asal Inggris Crystal Palace dan dilepas dengan skema bebas transfer. Salah satu yang jadi sorotan adalah sang pemain sudah mengoleksi 3 cap bersama timnas Belanda. Merajuk pada aturan FIFA, pemain berdarah Manado ini masih bisa untuk membela timnas Indonesia. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa pemain yang sudah memiliki cap di Liga Internasional Tipe A tidak bisa berpindah federasi sebelum usia 21. Jairus sendiri sempat bermain untuk timnas Belanda dalam ajang kualifikasi Piala Eropa. Laga tipe A yang dimaksud adalah Piala Eropa, Piala Asia, Piala Dunia, dan sebagainya. Tentu ini membuat status sang pemain masih bisa bergabung dengan skuad Garuda. Pemain berusia 27 tahun ini juga membela tim Belanda saat berumur 18 tahun. Sementara itu, Exco PSSI Aryo Sinulinga sudah memberikan sinyal adanya pemain naturalisasi yang akan sedang diproses. Berkas pemain tersebut sudah masuk dan disiapkan dengan baik oleh PSSI. Namun tidak diberikan bocoran siapa pemain yang dimaksud. Sang pemain nantinya akan datang ke Indonesia pada FIFA Match di September. Hal ini karena klub-klub luar negeri sedang memasuki jeda dan pemain tersebut harus mengurus beberapa berkas ke Indonesia. Tentunya proses ini akan berpacu dengan waktu karena masa jabatan DPR periode ini akan berakhir pada 30 September. Semua berkas harus sudah beres sebelum waktunya tersebut agar pemain keturunan bisa segera bergabung bersama timnas Indonesia. Jadi bagaimana pendapatmu? Jika kamu punya pendapat, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar yang positif serta dukunganmu untuk skuad Garuda yang akan berjuang di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Media Italia Tutto Venezia Sport menyoroti aksi debut Jay Ijes di Serie A bersama Venezia FC. Tutto Venezia Sport tak segan memuji Jay Ijes yang menjadi jenderal di jantung pertahanan Venezia saat tandang ke markas Fiorentina. Berdasarkan performa positif di barisan pertahanan Venezia FC, layak disebutkan kontribusi Jay Ijes yang memulai debutnya di Serie A. Ia dipilih sebagai pusat komando pertahanan, tulis media itu. Dalam laga semalam, Jay Ijes mentas sebagai starter. Ia tampil sebagai bek tengah dalam pola 3-4-3, bersanding dengan Giorgio Altari dan Marin Sperko. Dipercaya tampil sebagai starter tidak disia-siakan oleh Jay Ijes. Ia tercatat membuat 3 sapuan, mencatatkan 96% umpan sukses dan hampir 2 kali membobol gawang Fiorentina. Namun kabarnya Jay Ijes mengalami sedikit cedera. Kabar ini bak petir di siang bolong bagi pelatih timnas Indonesia, yaitu Sintayong. Jika Jay Ijes absen membela timnas Indonesia di laga Arab Saudi dan Australia, skuad Garuda bakal kehilangan pemain jempolan di lini belakang. Sebelum Jay Ijes mengalami cedera, Jordi Amat lebih dulu diterpa masalah yang sama. Bek 32 tahun ini pun sama dipastikan absen melawan Arab Saudi dan Australia. Begitu juga dengan Justin Abner, juga absen melawan Arab Saudi karena terkena akumulasi kartu meski dapat dimainkan melawan Australia. Karena itu Sintayong kini hanya memiliki 2 bek tengah murni jika acuannya pemain yang dipanggil pada Juni 2024, yaitu Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari. Sekarang harapannya Jay Ijes segera pulih dari cedera. Tenaga bek 24 tahun ini sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Masyarakat Malaysia iri melihat pemain timnas Indonesia Jay Ijes resmi debut di Serie A melalui akun X Syahir Arajat. Mereka menyindir tidak ada satu stasiun televisi menyiarkan laga-laga Italia secara live atau langsung. Namun kenapa Serie A tidak tayang di Indonesia sampai sekarang? Tanya akun itu.
Seperti yang kita ketahui, Liga Italia sempat menjadi primadona di kalangan pecinta sepak bola tanah air pada periode 1990 hingga 2000-an. Alhasil, banyak stasiun televisi Indonesia berebut mendapatkan hak siar Liga Italia. Namun setelah klub-klub Liga Italia tersandung kasus Calciopoli, pada 2006 pamor Liga Italia mengalami penurunan. Sejumlah pemain top meninggalkan klub Liga Italia, seperti Emerson, Fabio Cannavaro, hingga Ricardo Kakà yang pindah ke Real Madrid pada musim panas 2009. Sekarang pamor Liga Italia kembali meningkat setelah ada pemain keturunan Indonesia yang bermain di kasta tertinggi di Liga Italia, yaitu Jaeges. Jaeges menjalani debut saat sang klub Venezia tandang ke markas Fiorentina di musim kedua Liga Italia, yang mencatatkan 96% umpan tepat sasaran. Dan tak sampai di situ, bek 24 tahun ini juga hampir membobol gawang Fiorentina. Sayangnya di menit 68 Jai harus ditarik keluar karena cedera. Pemain berdarah Indonesia ini mengalami cedera setelah berbenturan dengan penyerang Fiorentina. Tenaga mantan pemain Go Ahead Eagles ini dibutuhkan timnas Indonesia saat tandang ke markas Saudi Arabia 6 September dan menjamu Australia pada 10 September. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Tim Gavens mendapatkan menit bermain reguler di klub Belanda, yaitu FC Emmen. Hal itu membuatnya tidak dibawa oleh Indra Sapri saat TC timnas Indonesia U20 di Korea. Pemain ini merupakan salah satu pemain yang direkomendasikan Indra Sapri ke PSSI untuk dinaturalisasi. Kabarnya ia sedang diusahakan dipanggil saat TC ke Korea untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia U20. Akan tetapi, pemain berusia 19 tahun ini tidak dilepas oleh klubnya, sebab ia mendapatkan kesempatan bermain reguler di klubnya, yaitu FC Emmen. Dalam 3 pertandingan FC Emmen di kasta kedua Liga Belanda, ia selalu dimainkan. Meski begitu, ia lebih banyak tampil sebagai pemain cadangan. Terbaru, ia tampil bersama FC Emmen ketika menghadapi Holmensford. Adapun momentum ini menjadi modal bagus bagi pemain berusia 19 tahun tersebut, walau harus absen mengikuti TC timnas Indonesia U20 di Korea. Sebab itu, dengan modal tersebut, ia bisa menjadi pilihan Indra Sapri jika nantinya sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memanggil 3 pemain Malut United untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Salah satunya adalah Wahyu Prasetyo. Bek yang dijuluki Hulk ini kembali menyertakan timnas Indonesia. Sebelumnya Wahyu sempat absen dalam 2 laga pertandingan skuad Garuda. Selain Wahyu, 2 pemain Malut United lainnya yang dipercaya Sintayong ke timnas Indonesia adalah Yakub Sayuri dan Yance Sayuri. Keduanya adalah menjadi langganan skuad Garuda. Timnas Indonesia akan mengawali perjalanan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Arab pada 5 September 2024 di Stadion King Abdullah Sport City Stadium. Skuad Garuda akan menjamu Australia pada 10 September di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Mereka dipanggil untuk membela skuad Garuda dalam FIFA World Cup 2026 kualifikasi ronde ketiga melawan Arab Saudi. Sintayong dikabarkan bakal memasukkan 26 pemain ke timnas Indonesia. Skuad Garuda bakal lebih dulu berkumpul di Jakarta pada 29 Agustus nanti. Mari kita doakan dan kita dukung timnas kita semoga mencapai apa yang ingin dicapai untuk kedepannya.